Sejoli di mabuk cinta, ialah Yuda Lesmana dan Dewi wanita pujaannya. Hati sang pemuda dan pacarnya sedang berbunga-bunga. Serasa dunia milik mereka berdua. Rambut kamu tuh wangi banget. Rasanya tuh nyium kamu. Ih, dasar kamu. Kamu tuh mau modus ya? Bilang aja kamu mau nyium. Dewi, aku tuh sayang banget sama kamu. Aku ingin kita tuh sampai tua, sampai mati. Iya, aku juga mau. Bagi Yuda, sosok Dewi ibarat bidadari surga. Terlebih walau Yuda bukanlah orang kaya, Dewi menerima Yuda apa adanya. Kalau memang kamu serius, aku mau kok nikah sama kamu. Beneran kamu mau? Kamu mau? Bener. Iya. Iya. Iya, maaf sayang. Kamu udah Sampai ketika ketulusan cinta mereka dihadang oleh ujian pertama. Ketika seorang sahabat Dewi bernama Fitri yang tiba-tiba hadir untuk menguji teguhnya hati Dewi. Dewi? Fitri, ya Ampun, apa kabar kamu? Baik. Kabar kamu gimana? Baik dong. Kamu lagi sibuk apa sekarang? Biasa, sibuk cari uang. By the way, ini laki-laki itu si Yuda ya? Ya waktu itu kamu pernah cerita ke aku. Kamu beneran jadian sama dia? Iya, itu Yuda. Aku mau serius sama dia. Lagian dia juga orangnya baik kok. Hah? Kamu serius? Kamu gak mau mikir dulu gitu mau menikah sama dia? Aku pikir dia orangnya baik dan aku udah ngerasa cocok sama dia. Dew, dengerin aku ya. Aku bicarain. Tanpa basa-basi, Fitri berusaha mempengaruhi Dewi. Ucapannya begitu merasuki pikiran Dewi, sehingga Dewi pun mempertanyakan isi hati, juga keputusannya sekali lagi. Si perempuan bimbang di persimpangan. Tapi menurut aku dia tuh orangnya baik tau. Lagian dia sayang banget sama aku. Udah deh, Dew, dengerin aku. Di luar sana tuh masih banyak cowok yang lebih baik, yang lebih mapan. Celakanya, Yuda mendengar percakapan mereka. sayang, makanan udah tiba. Ayo kita makan. Ayo kita makan, Frank. Aduh, sorry banget nih Dew, kayaknya aku buru-buru deh mau pergi dulu ya. Nanti kita tinggal kontek-kontekan aja. Kamu nggak makan bareng kita? Aduh, gimana sama papa aku nungguin, nggak enak, aku makan di rumah aja ya. Yaudah, Yaudah. sampai ketemu lagi, dadah. Udah, hati-hati ya. Tak mau merusak suasana, Yuda memilih untuk tidak membesar-besarkan segala yang didengarnya. Ayo kita makan. Perbuatan Fitri telah mengubah suasana. Perilaku Dewi yang dingin sesudahnya amat dirasakan Yudi Lesmana. Ayo makan. Alhasil, Fitri mulai terlihat labil. Gara-gara komentar Fitri yang usil. Di matanya, kini sosok sang pacar Yuda Lesmana tampak kerdil. Rencana menikahi dengan Yuda sontak menjadi hal yang muskil. Sejak itulah Yuda menduga segala ucapan Fitri sudah memberi andil terhadap perubahan perilaku Dewi yang dirasanya mendadak ganjil. Di benak Yuda sudah terpatri Fitri sang biang keladi. Sejak itu pula, Yuda kian merasa cintanya bertepuk sebelah tangan belaka. Lantaran Dewi terus menjaga jarak, sehingga hubungan apalagi komunikasi mereka meretak. Namun Yuda tak mau menyerah begitu saja. Ia tetap gigih memperjuangkan cintanya. Tanda-tanda akhirnya hubungan asmara sudah di depan mata. Yuda tahu ia harus bertindak segera atau kehilangan Dewi untuk selamanya.
Di mana sih kamu? Apa salahku? Kenapa kamu tiba-tiba ngilang gitu aja? Pupuslah harapan Yuda. Ia pasrah serta-merta. Sebab kelangsungan hubungan mereka bergantung pada keputusan Dewi sepenuhnya. Hingga akhirnya Dewi mengajak bicara Yuda Lesmana lewat pertemuan di tempat biasa. Yuda berusaha keras untuk mencairkan suasana, namun tampaknya sia-sia. Aku tuh senang banget kita bisa ketemu. Aku kangen banget sama kamu. Apaan sih? Wah, ada apa? Kenapa sih kamu? Maaf ya Bang Yuda. Dengar ya. Jangan sayang, jangan. Dengerin aku dulu Bang. Abang tahu kan kalau kita berbeda? Abang tahu itu. Masalahnya, orang tua aku tuh nggak setuju sama hubungan kita. Apa? Nggak setuju? Orang tua kamu? Nggak mungkin. Aku nggak percaya, nggak mungkin. Kamu jujur kamu Dewi. Itu karena Fitri kan sahabat kamu itu. Apa? Fitri? Bukan Fitri Bang. Semua ini karena keputusan aku sendiri. Bukan karena Fitri. Jadi abang berpikirlah yang dewasa. Apa? Kamu bilang aku nggak dewasa? Lalu kamu itu apa? Dengan gitu ya kamu percaya sama si Fitri? Si Fitri itu tahu apa sih? Hah? Kamu jangan berkata kayak gitu. Nggak punya pendirian kamu. Hah? Masa bodoh lah. Terserah abang mau ngomong apa. Dan karena itu aku bersyukur ya bang. Jadi tahu sifat buruk abang. Mulai sekarang kita putus. Dewi! Dewi! Setelah ikatan cinta diputus Dewi, Yuda patah hati. Namun dari hari ke hari, Yuda masih terus terkenang-kenang Dewi. Tetesan air mata di pipi mewakili pedihnya hati. Pedihnya luka berganti murka ketika Yuda kebetulan bertemu Fitri. Sontak amarahnya membumbung tinggi. Berhenti kamu! Mau kemana kamu? Ha? Di mana Dewi? Mau apa kamu? Udah diputusin, masih aja nanyanya. Nggak tahu diri banget sih. Punya kaca nggak di rumah? Ngaca dulu. Sadar dong, kamu siapa, dia siapa. Kurang ajar mulut kamu itu yang ngomong terus. Hah? Mau aku ajar kamu? Dasar sakit jiwa, minggir. Kata-kata Fitri telak mematahkan asa, juga menancapkan dendam berakar di dalam hati Yuda Lesmana yang sudah babak belur karena diputus cinta. Penderitaan Yuda mencapai titik nadirnya. Yuda Lesmana tak ada lagi pilihan. Ia memutuskan kembali ke kampung halaman ke kota Medan. Sebelum kembali bekerja di perantauan, Yuda harus menata ulang kehidupan. Setelah 5 tahun berdiam di kampung halaman di Medan, Yuda Lesmana akhirnya kembali lagi ke kota Batam bermodalkan harapan. Berkat bantuan serta dorongan teman, Yuda melanjutkan hidupnya menanggalkan beban. Awalnya ia bekerja serabutan, hingga akhirnya mendapatkan pekerjaan tetap di sebuah toko bangunan. Seiring waktu berlalu, Yuda telah berdamai dengan masa lalu. Ia mendapatkan harapan baru, selepas Dewi yang kadung menorehkan kenangan pilu. Yuda kembali jalani rutinitasnya. Segalanya kembali normal sedia kala. Yuda pun mengontrak rumah yang juga kemudian dihuni bersama adik dan seorang temannya. Sejak itulah Yuda memilih fokus mencari nafkah. Tak ada lagi urusan wanita, apalagi jatuh cinta.
Gagal merengkuh Dewi, Yuda membiarkan ruang hatinya kosong tanpa penghuni. Bang. Itu beli gas di mana ya? Oh, di sana, Mas. Di Blok F. Masnya ke sana aja. Di sana ada pangkalan gas, Mas. Masih banyak kok stoknya. Oh gitu? Iya, Mas. Oh ya udah, makasih ya. Iya, sama-sama. Mari. Iya. Yuda yang sempat kelimpungan karena stok gas LPG di SPBU sedang tidak ada, langsung ikuti saran warga. Lagi pula, lokasi pangkalan gas tersebut cukup dekat juga. Hanya berjarak sekitar 600 meter saja dari rumah kosnya. Misi. Bu, Pak. Misi. Beli gas. Misi. Bu, Pak. Beli gas. Iya, tunggu sebentar. Tak disangka-sangka, tiba-tiba Yuda berhadapan dengan Fitri Suyati alias Fitri Yu, musuh lamanya. Entah itu takdir atau sial saja, Fitri yang dituding sebagai biang keladi bubarnya hubungan antara Yuda dengan Dewi, pacarnya. Ya, Bang, mau beli gas ya, Bang? Mau berapa? Oh, pasti mau belinya satu kan? Ya udah sini. Saya bantu. Yuda diam membeku, lidahnya keluh, seolah tak percaya akhirnya bertemu lagi dengan Fitri Yu. Adapun Fitri sebaliknya, ternyata sama sekali sudah tidak mengenali Yuda. Terbawa ya. Kasih. Cici lupa ya? Siapa ya? Cici gak ingat sama saya. Maaf, saya nggak inget sama abang. Yaudah deh kalau gitu saya masuk duluan ya. Makasih bang. Lantas murka yang terpendam lama meletus bersusulan dalam benak Yuda. Hatinya panas mendidih bila mana mengingat setiap perkataan Fitri kepada Dewi. Akhirnya membuat Dewi berpaling. Yuda gagal mempersunting. Yuda kembali teringat pedihnya patah hati. Menyesali miskinnya diri sehingga harus melepas Dewi pergi. Sakit hati, Yuda hanyut terseret emosi. Sejak bertemu kembali dengan Fitri, api dendam makin berkobar setiap hari. Mungkin udah takdir. Si Fitri harus membalas semua kesalahannya. Udah diputusin masih aja nanya. Nggak tahu dari banget sih. Punya kaca di rumah, kaca dulu. Sadar dong, kamu siapa? Dia siapa? Bagusnya, dia tak mengenaliku lagi dan balas dendam. Memang membutuhkan rencana. Aku akan awasi dia mulai dari sekarang. Tekadnya, Fitri harus membayar harga atas semua luka, juga menjegal masa depan kisah asmaranya. Sudah menggagalkan rencana menikah dengan Dewi kekasihnya. Rencana Yuda Lesmana ialah menunggu Fitri lengah, juga bila Fitri tinggal seorang diri di rumah. Iya nanti aku kabarin ya Pak. Iya ya. Hati-hati Pak. Kamu mau ke luar? Oh iya, oke. Aku tungguin aja di rumah ya. Jagain aja ya. Selama 3 pekan lebih, ia sabar mengintai rumah, mengamati aktivitas para penghuninya, mencari celah untuk memuluskan rencana balas dendamnya.
Pagarnya dikunci. Biarin dia kecepatan. Pada hari Senin pagi, Yuda kembali menyambangi rumah Fitri. Perbedaannya kali ini, Yuda sudah membekali diri dengan sebilah pisau belati yang diselipkan di pinggang kiri. Sebab Yuda menduga Fitri sedang berada di rumahnya seorang diri. Ci, mau beli gas baru nih, 15 tabung. 150.000 dikasih nggak per gasnya? Aduh, sebentar ya bang ya, saya tanya bapak saya dulu. Selagi Fitri lengah, Yuda sibuk mengintip ke dalam rumah. Yuda ingin memastikan bila Fitri benar-benar sendirian. Yang kecil, katanya minta 15 tapi minta harga 150.000. Yaudah deh, yaudah langsung disuruh ngomong sama papa aja ya. Oke. Mohon maaf nih bang, bapak saya kan mau jalan ke sini nih. Nanti abang langsung nego aja ya ke bapak saya. Oh iya Ci, tapi dikasih ya, murah ya 150.000 per tabung. Saya kan ambil banyak. Iya bang, tapi kayaknya lebih baik abang langsung nego aja ke bapak saya. Bentar lagi juga datang. Dan benar saja, Fitri seorang diri di rumah. Namun sialnya, strategi Yuda malah mengundang ayah Fitri pulang ke rumah. Nah, itu bapak saya datang tuh. Bang, emang abang mau ambil 15 tabung bang? Iya kok, 15 tapi dikasih murah ya. 150 per tabung kan saya ngambil banyak kok. Maaf aja bang, belum bisa bang. Abang tahu sendiri kan, sekarang gas lagi susah didapat. Ya, saya bisa kasih harga 200 ribuan per tabung bang. Ya sudah kok, kalau gitu nanti saya kabarin bos saya dulu. Nanti saya kabarin Koko lagi, balik ya. Ya sudah, kalau gitu nanti kirim SMS aja bang, ya? Iya nggak masalah. Iya. Mari bang. Gagal rencana eksekusi, Yuda gigit jari. Namun ia tak menyerah untuk mencoba lagi di lain kali. Yuda pun melanjutkan pengintaian. Ia tampak sabar menunggu kesempatan. Lebih dari setengah jam, Yuda sabar duduk diam. Demi kesempatan, Yuda sanggup walau harus menunggu seharian. Tanpa pikir dua kali, Yuda langsung bergerak setelah melihat Neng I pergi meninggalkan putrinya, Fitri. Jadi Ci, 15 tabung ya? Iya bang, ada kok itu. Yaudah bang, silakan. Ci, minta nomor HP boleh nggak? Nanti gue jaga-jaga. Kalau mau ngambil lagi kan tinggal hubungin. Boleh, sebentar ya, saya catat dulu. Iya, iya.
ya Bang ya? Iya. Tunggu sebentar ya Bang. Oke. Yuda merasa lega sebab Fitri dikiranya sudah tidak bernyawa. Tak puas begitu saja, Yuda pun menggasak harta benda korban pula. Selang beberapa menit kemudian, mendadak Fitri siuman, lantas berteriak ketakutan. Situasi jadi kacau berantakan. Tolong! 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 Yuda Lasmana berhasil meloloskan diri. Lantas ia mulai berupaya menghilangkan barang bukti. Kemejanya yang berlepotan darah Fitri buru-buru dimusnahkan dalam kobaran api. Adapun pisau belati, juga kamera CCTV yang dibetot dari rumah Fitri, lantas dibuang ke Sungai Ladi. Tak ada saksi, tak ada pula barang bukti. Yuda pun merasa percaya diri bahwa dirinya bakal lolos dari kejaran polisi. Benarkah itu yang akan terjadi? Om, Ameng, mau beli gas nih. Om, Fit. Lewat tengah hari, rumah Fitri yang sekaligus pangkalan gas LPG masih tampak sepi. Tak ada terlihat aktivitas jual beli sama sekali. Sampai ketika seorang pelanggan bernama Robert datang, ketukan di pagar dan berulang panggilan dan juga bersambut sautan. Karena penasaran, Robert memberanikan diri masuk ke halaman. Halo, Ko. Lagi di mana, Ko? Iya, Ko. Mau beli gas. Iya. Ini kok pintunya terbuka gini ya, Ko. Terus si Petrinya juga nggak ada, Ko. Oh, ya udah deh, Ko. Ya udah, Ko. Nanti gasnya saya simpen di depan rumah aja ya, Ko ya. Terus kalau misalkan Koko udah pulang, nanti tolong anterin ke rumah saya. Oh iya, Ko. Berawal dari informasi Robert lah, Bang I langsung tergopoh pulang ke rumah. Saat itu, Bang I sedang mengantar pesanan pembeli. Fitri! Setibanya di rumah, Bang I terkejut begitu menemukan ceceran noda darah di pintu masuk rumah hingga pintu kamar anaknya. Sungguh-sungguh bencana. Fitri! Fitri Suyati ditemukan sudah tak bernyawa, terkapar di kubangan darahnya. Putri kesayangan Mang I yang juga tulang punggung keluarga sudah tiada. Tolong! Tolong! Di lokasi kejadian, kesimpulan awal penyelidikan kasus kematian Fitri Suyati alias Fitri Yu merupakan murni kasus pembunuhan.
Sejumlah barang bukti dikumpulkan, begitu pula keterangan saksi-saksi di lapangan. Ahli forensik Rumah Sakit Bayangkara menyimpulkan bahwa penyebab kematian korban akibat kekerasan tajam yang memutus pembuluh nadi leher korban yang mengakibatkan pendarahan. Ditemukan sedikitnya 14 luka tusukan tersebar di leher, tengkuk, belakang kepala, tangan kiri, dan punggung korban. Kenapa kau bunuh dia? Dendam lama, Bang. Dendam lama? Iya. Udah berapa lama kau rencanakan pembunuhan ini? 5 tahun, Bang. 5 tahun? Iya. Jadi kau ngaku kau salah? Kau salah, mengakui perbuatanmu? Iya, Bang. Di mana kau buang pisaumu? Pisau untuk musuhnya? Kau tusuk dia pakai apa? Pisau. Pisau itu kau ambil dari mana? Pisau itu udah lama, Bang. Dari dulu ada aku buat pisau kan, udah lama. Setelah kau tahu rumahnya, apa yang kau pikirkan? Balas dendam, Bang. Hah? Balas dendam. Balas dendam. Jadi kapan kau rencanakan bisa lanjut lagi? Itulah rencananya. Apa aku tengok dulu siapa aja di rumah, Bang. Jam berapa dia di situ? Mulai kapan kau pantau rumahnya? Mulai jumpa dia itu, Bang. Mulai jumpa dia itu terus kau pantau terus rumahnya? Petunjuk keterangan saksi dan alat bukti di tangan polisi mengerucut pada Yuda Lesmana sebagai terduga pembunuh Fitri. Sekitar 10 jam setelah meletup peristiwa, Yuda ditangkap di rumah kosnya. Dari status tersangka saat penyidikan, Yuda Lesmana menjadi terdakwa saat penuntutan kasusnya di Pengadilan Negeri Batam. Dakwaan primair jaksa, terdakwa melakukan pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP jeratannya. Hingga 30 Juli 2019 puncak peristiwa, Majelis Hakim menyatakan terdakwa Yuda Lesmana terbukti bersalah dan ganjar hukuman pidana penjara seumur hidup sesuai dengan tuntutan jaksa.